Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mei Santi, NPM 21910000420063. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi 2019 B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Indonesia, dosen pengampu Bapak Novi. Di sini tugasnya melakukan analisis terkait isu atau permasalahan dalam ekonomi Indonesia. Di sini permasalahannya, jumlah pengangguran nyaris 10 juta, angka kemiskinan tembus 10%. Identitas dokumen, judul jumlah pengangguran nyaris 10 juta, angka kemiskinan tembus 10%. Penulis Mutiara Fauzia. Tahun dan tempat terbit Jakarta tanggal 2 bulan 3 2021. Latar belakang pemilihan isu. Pandemi COVID-19 memicu banyak negara di dunia termasuk Indonesia menerapkan kebijakan perbatasan aktivitas sosial masyarakat. Langkah tersebut diambil untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19 yang hingga saat ini masih terus bertambah. Akibat kebijakan tersebut, pada masa awal pandemi di kisaran bulan Maret, kegiatan ekonomi pun nyaris terhenti total. Banyak penduduk yang kemudian harus dirumahkan oleh pemberi kerja. Selain karena pembatasan jumlah pekerja yang bisa beraktivitas di kantor ataupun pabrik, hal itu juga terjadi karena permintaan atau konsumsi domestik mengalami penurunan. Dampaknya, pendapatan masyarakat pun mengalami pengurangan. Analisis isu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang berhasil ditekan di angka 5,23% menjadi meningkat 7,07%. Peningkatan TPT terjadi lantaran terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja per Agustus 2020 sebesar 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Meskipun terjadi kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 0,24% poin menjadi 67,77%. Namun terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada periode tahun 2020 sebanyak 128,45 juta orang atau menurun 0,31 juta orang dibanding periode Agustus 2019. Kajian teori. Peningkatan jumlah pengangguran pun turut membuat jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Data BPJS menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,59 juta orang pada September 2020. Jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan posisi September 2019. Angka tersebut membuat kemiskinan Indonesia kembali ke level 10% dari jumlah penduduk, yaitu sebesar 10,19%. Dengan demikian, tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi hingga tahun 2019 pun terhenti, sebab dampak pandemi mulai terasa pada kuartal 1 2020. Persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78% atau naik 0,37% dari Maret 2019. Hasil analisis. Sepanjang tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun untuk program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Program tersebut berupa perluasan penerima manfaat Program Keluarga Harapan atau PKH dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Bantuan Beras PKH. Bantuan tunai penerima kartu sembako, subsidi gaji atau upah, kartu prakerja, diskon listrik, subsidi kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh atau PJJ, bantuan subsidi upah atau BSU, BPJS ketenaga kerjaan dan tenaga pendidik honorer, realisasi sementara program perlindungan sosial untuk mendukung konsumsi rumah tangga mencapai 220,39 triliun sepanjang 2020 atau lebih tinggi dari alokasi awal September 203,9 triliun. Selain itu, pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, agar tetap bertahan dari dampak pandemi. Daftar rujukan Fauziah M. 1 tahun pandemi, jumlah pengangguran nyaris 10 juta, angka kemiskinan tembus 10%, kompas.com. Baiklah, sekian tugas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.